Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kul harfin kutiba yuntabu alal abidin wa darat dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Alhamdulillah, semua kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9, 11 baris dari bawah ke atas. Tetapi jika banyak obahnya, perubahan nama air itu banyak. Kita sudah pahami bahwa air yang berubah secara alamiah atau air itu berubah tapi berubahnya air itu berubah 216 liter. Kita ambil contoh apabila hujan, air itu dari gunung atau dari mana? Lalu bahasa kita orang kampung arus banyunya. Arus banyu itu warna air berubah, tapi tidak merubah hukum air itu tetap disebut air mutlak. Bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa digunakan untuk buang air besar, bisa digunakan untuk berwudu dan sebagainya. Karena perubahan itu perubahan secara alamiah. Atau misalnya yang di daerah Gambut, di daerah Tetah Pemangki, atau di daerah misalnya Bumi Pahlah yang ulun pernah ke sana, itu air berwarna seperti teh pucuk lah. Ulun bisa berwudu di sekitar pohon rumbia itu. Nah, ulun ambil air itu teh pucuk. Ini kada perlu lagi ini malah tehnya, tinggal direbus aja lagi, digulai. Air itu tetap air mutlak karena perubahannya secara alamiah, proses alamiah. Berapa kubik air itu nggak jadi masalah. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu, air itu banyak. Kemudian dibuati kembang seperti mandi kembang, tapi airnya ingat lebih dari 216 liter. Nah, ini yang perlu di situ. Maka air itu pun juga air mutlak karena lebih daripada 216 liter. Walaupun dibuat di air kembang, sama PDAM yang dibuat di kapurit berbau kapurit. Nah, kapurit itu dari obat air dan dia itu suci. Air kembang itu suci, tapi ingat tetap 216 liter itu syarat. Kalau air dibuat di dalam drum lalu dibuat di kembang, itu berubahlah menjadi air kembang. Kenapa maka berubah jadi air kembang dan bukan dinamakan air mutlak? Karena drumnya itu berliter. Katanya 200. Berarti kurang dari 215 liter. 200 aja itu Bapak Ibu. Maka dia bukan mandi dengan air mutlak, tapi mandi kembang. Nah, ini yang perlu kita harus hati-hati di sini. Karena lebih daripada 216 liter. Buat di kembang di sungai itu kebanyakan kembang. Kita ambil contoh enceng gondok. Sumur terpenuh dengan enceng gondok. Enceng gondok suci tidak? Suci. Air kembang suci enggak? Suci. Enceng gondok itu dibuat dengan apa? Sumur. Nah, kalau sumur bisa dibuat mungkin kejernihan air sampai agak dingin karena di situ ada ikan misalnya. Lalu air itu ada terlalu panas. Bisa. Tapi kan enceng gondok itu kan suci. Dibuat di dalam sumur dengan enceng gondok.
lalu kan dari sumur itu menguras untuk mandi dan sebagainya, suci enggak? Karena itu adalah suci pencenggol. Nah, kalau kurang dari 216 liter gimana guru? Nah, tapi ada enceng gondoknya, tetap suci. Nang kayak tanah diaduk. Ayo situ, nang kayak apa tuh di daerah Danau Panggang tuh Pak. Belum melihat sendiri banyaknya kerbau di sini. Adaman bahasa orang sungai. Banyaknya hadaman berlet terus hadaman sendiri kalau di hadamannya anak-anaknya mandian di situ. Di sini hadaman berkubang. Di kita tuh kerbau, akan orang kampung tuh mandian di situ bicara naik ke rumah langsung bebajunya. Ada alergi buahnya ini karena buahnya tuh ayam kampung. Kita ayam ras. Nah, ayam kampung buahnya tuh awaknya tuh kuat. Ada getaran. Kalau kita mahir ledeng ini bisa alergi kulit getaran. Gimana kekanakan mandi di situ? Aman. Padahal dekat sekali paling-paling 2 meter antara kerbau itu buahnya mandian itu. Mantap di sini mandiannya. Pas bersalaman baru pas ada raketnya bau bulanak ini itu awal. Nah, tahu rakyat di bulanak. Bau bulanak tuh bau apa? Bau lumpur. Itu tetap disebut air mutlak. Nah itu teman-teman. Mungkin kita aja menganggap jijik, kita aja mungkin menganggap rigat kotor. Menurut kita, menurut agama tetap suci. Dia dihukumkan air mutlak. Nah kemudian jika banyak obatnya banyak. Nah jangan sampai membaca kitab itu stop di situ. Berbahaya membaca kitab kalau stop di situ. Itu belum stop itu. Itu masih menggambarkan kasus. Jangan stop membaca kitab di sini. Tetapi jika banyak obatnya, nah stop di situ. Kalau banyak perubahannya belum selesai dengan air itu. Perubahan dari air itu banyak. Sekira-kira, nah di sini taswirnya, gambarannya. Perubahan yang disebut banyak, bagaimana gambaran perubahan banyak itu? Sekira-kira jadilah air itu seperti lumpur, bukan air lumpur. Lumpur, bukan air lumpur. Air lumpur dengan lumpur beda. Perubahan air itu seperti lumpur, bukan air lumpur. Nah, itu seperti lumpur, bahasa kita kampung likat benar. Nah, tahu kan likat? Kental. Nah, kental sekali. Itu yang dimaksud. Perubahan air itu seperti lumpur, bukan air lumpur. Air lumpur masih suci. Tapi kalau perubahan air itu seperti lumpur, beda air lumpur dengan lumpur. Kalau air lumpur masih muncul airnya. Kalau air itu jadi lumpurnya yang banyak, airnya sedikit. Jadi orang anggaplah daladak kopi. Bukan air kopi. Apa tuh bahasa kitanya tuh? Daladak kopi, apa tuh bahasa yang daladak kopi? Endapan kopi kah? Ampas. Nah ya tadi endapannya aja ampas. Ampas kopi dengan air kopi beda. Inilah bahasa hukum Bapak Ibu di ilmu fikih. Ampas kopi dengan air kopi beda. Ampas kopi berarti yang muncul ampasnya. Kalau air kopi airnya. Nah,
beda. Limbah beda. Maaf, limbah dengan seteting sama beda. Beda. Bukan seteting ialah limbah, limbah ialah seteting, beda. Wasiat, hibah, warisan, beda. Ini istilah yang harus ketelitian, yang kehati-hatian yang cukup untuk memunculkan hukum. Mana ada zaman Nabi tahlilan? Mana zaman Nabi orang yasinan? Nah, itu penting itu Pak. Mana ada orang yasinan zaman Nabi? Mana ada orang tahlilan zaman Nabi? Apa beda yasinan dengan yasin? Kalau orang membaca yasin, surah yasin membaca. Kalau yasinan, orang membaca yasin, tapi orangnya banyak. Minimal 3 kalimat dalam bahasa Arab. Kalau jamak itu minimal 3. Kalau dalam bahasa Inggris jamak itu minimal 2. Ada terjadi perbedaan. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris ada terjadi perbedaan jamak. Jamak dalam bahasa Inggris 2, jamak dalam bahasa Arab 3. Yasin yang yasinan beda. Lalu orang ini yang nyindir lah. Yasinan nggak ada zaman Nabi, berarti yasinan itu beda. Ngapain yasinan? Bahkan ada hadis tentang yasin itu maudhu, hadisnya palsu. Ada lagi pendapat itu lemah. Apa urusannya nyindir orang membaca yasin? Lalu karena ulun ini mau gergetan, boleh gak ada gergetan? Gergetan kan boleh, emosi nggak boleh. Ini harus dianu orangnya. Ada pertanyaan? Nah, jadi dulu ini. Makanya tadi Bapak Ibu, ulun agak terlambat dari Pak Ibu menggilkan amat jangan dimasuki lagi mangkat takbir sama enggak. Kan Bapak Ibu. Nah, kalau yasin membaca surah yasin. Kalau yasinan orang banyak membaca yasin. Kalau orang ngomong yasinan ada zaman Nabi, benar. Karena zaman Nabi orang perang, zaman Nabi orang dakwah. Nabi sibuk mengutus para sahabat ke seluruh penjuru dunia untuk dakwah. Nah, itu zaman Nabi. Seperti wali-wali Songo. Nah, ini penting di kesini dulu. Wali-wali Songo itu bukan asli orang Indonesia. Dia orang Syam, dia orang Yaman. Dan wali Songo itu para habaib mereka. Sekarang ada ormas-ormas yang seperti itu. Jangan terpengaruh kita orang Kalimantan sana. Kalimantan jangan terpengaruh. Mengatasnamakan wali Songo, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan para wali Songo. Kayak apa aja Bapak Ibu, kalau kalian berakhlak silakan. Karena akhlak itu paling tinggi dari ilmu. Bila kalian berakhlak, jauhi. Apabila sudah seperti itu, akhlaknya nggak bagus lah. Murid apa guru kencing berdiri, murid kencing berlari tinggalkan. Tolak ukur yang kita ikuti di zaman sekarang ini, satu, berakhlak benar. Yang kedua, guru itu dari siapa? Didikan guru siapa? Seperti itu. Yang ketiga, mata rantai keilmuan orang ini dari mana? Pemecah belah aja itu, mengatasnamakan wali Songo, memalukan. Sama aja Bapak Ibu, jeruk kamu juliet kalampayan kan, inggih guru ini. Jatuh kalampayan akhlaknya itulah. Rasulullah itu kenapa mana mulia? Beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Akhlak kita tinggalkan aja Bapak Ibu. Kalau orang itu tidak berakhlak, kita tinggalkan. Tolak ukur kita ikuti seseorang itu siapapun dia.
akhlak, bukan simbol pakaian. Pakaian itu bisa diikuti, bukan karena pakaian, akhlak. Penghuni surga itu wa aktsaru ahli jannah kana khuluquhum al as-sakhiyyu wa husnul khuluq. Tanda-tanda penghuni surga dua, karena mereka bagus akhlak dan mereka itu pemurah. Pemurah itu bisa senyum, muhafin anak kayak malaikat Malik. Nah, murah senyum, tapi jangan dilihatin nanti buat sampah lihong. Itu lain senyumnya kan. Dua, tanda penghuni surga itu beribu. Husnul khuluq wassakhā, pemurah. Pemurah itu bisa tenaga, pikiran, keuangan, dan tidak bisa orang itu bersifat pemurah kecuali karena sudah diliputi dengan akhlak yang mulia. Kemudian kita masuk di antara ini. Nah, kembali kita lagi. Berarti perubahan itu berubah. Kalau Yasin dengan Yasinan memang beda. Yasinan itu orang membaca Yasin. Berarti yang dibaca Yasin, jangan lihat lagi putar-putar. Kan membaca Yasin boleh, karena Yasin turun kepada Rasulullah, berarti Rasulullah baca Yasin. Yang Yasinannya boleh, yang mana boleh. Apa bedanya Yasin dengan Yasinan? Berarti kalau orang baca Yasin kan boleh apa? Kan boleh. Berarti kalau orang baca Yasin boleh. Apa bedanya Yasinan dengan Yasin? Kalau Yasinan orangnya banyak boleh. Kalau baca Yasin orangnya sendirian. Berarti kalau orang banyak baca Yasin kan boleh. Boleh. Kalau membaca Yasin suaranan boleh. Mana dalilnya membaca Yasin harus suaranan? Nah ini Pak Ibu. Tahlil loh, tahlilan. Tahlil berzikir la ilaha illallah. Kalau tahlilan membaca apa juga? Membaca la ilaha illallah juga. Orangnya nih, ya banyak lah orangnya. Makanya kita Yasinan di kampung-kampung lalu bertahlilan. Apa bedanya tahlilan? Tahlil membaca la ilaha illallah, tahlilan membaca la ilaha illallah. Apa bedanya makan dan makanan? Makan dan makanan. Berarti kalau ini kada boleh, makan boleh, makanan. Nah, ini nih gagal pemahaman, ketergantungan intelektual. Hati kita. Ulun ditanya orang baru-baru ini, maaf nang hadir, ulun tidak menyindir. Bini ulun ini gue berpesan, apa pesannya? Meninggal oleh bini ulun juga. Apa pesannya? Aku kalau meninggal jangan dibacakan Yasin. Sombongnya ulun. Aku apabila meninggal jangan dibacakan Yasin. Jangan diarwahi. Jangan dihauli. Ulun ini sayang lalu ini. Tapi gue apabila ulun jadi imam gue bini ulun sombong guru ya. Ulun gue tapi ulun jadi imam. Ini mah ikut guru. Tapi ulun gue bangun bini ulun keras kan bangun. Sah lah guru. Sah. Yang bangun apa? Bangun gue. Bini ulun kan bangun. Kita prinsip berbeda. Jadi tapi banyak aja bang. Apa juga bang? Itu akor yang itu. Laki bakuno, bini rono. Sama dulu, sok bini rono. Untung pian nomor coba nang jadi imam misalnya pian kedua ulun bini pian nomor nah lalu belain lain. Oh gini dulu. Nah, nang ada orang memadakan ke dalam suatu orang itu apa apa namanya? Oke itu. Berarti nang ada nang salah tuh nang guru nang salah itu sembahyang. Apakah ulun baca akan tahlil, baca akan Yasin, baca akan?
Tapi guru ini berpesan, apabila aku meninggal, jangan dibacakan Yasin, bacakan. Berarti ulun menyalahi wasiat lah guru. Wasiat itu bisa ditentang kalau bertentangan. Kalau yang saya bacakan Yasin. Muka itu caranya guru. Malam ini ulun marwah bini ulun. Kalau nyasari kayak apa guru? Kenapa saya dalam ngomong? Nah, ini bapaknya aneh-aneh. Itu ilahnya aneh. Nah, ibu. Teruskan. Ini fakta Pak Ibu. Terus, alhamdulillah. Tahlil, baca Yasin, tahlil. Sampai berapa hari itu? Hanya sampai ulun itu kan 3 hari, 7 hari, salawih hari, 40 hari, kemudian 100, kemudian sahur. Kalau di Jawa 1000 hari lagi. Ada apa lagu? Ada bapaknya mati. Nah, lalu aneh di bapaknya Bapak Ibu. Itu sampai lagu. Sampai ulun supaya yakin aku. Nah, ini bapak ini mungkin pengaruh anu juga nih. Bininya juga nih kira-kira nih. Bapak Ibu. Sampaikah kada sampaikah keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah sampai. Di mana buktinya bahwa orang dalam kubur itu sampai? Nah, satu, man mayitu illa kal gharikil muwas. Satu hadis. Tidaklah orang yang telah berpulang ke rahmatullah itu melainkan dia mengharap-harap doa, mengharap-harap hadiah pahala. Karena orang yang di dalam kubur itu bagaikan orang yang harap tenggelam di lautan. Jadi kita tangannya itu jadi orang mulai kacawai. Satu. Yang kedua, idza mata bunu adam in qata amal illa min daradin sadaqatin jariyatan aw ilmun yatabu bi awladin sahih umat. Hadis sahih hadisnya. Apabila meninggal manusia putuslah amalnya yang meninggal yang putus. Itu perlu. Jangan apabila meninggal manusia putuslah amalnya. Stop. Tidak tuntas terjemahan itu. Terjemahan itu tidak tuntas. Apabila meninggal manusia, putuslah amalnya yang meninggal. Itu cara penerjemahannya. Secara bahasa Arabnya, gramatikanya gitu. Kalau secara terjemah, apabila meninggal anak Adam atau manusia, putuslah amalnya. Berarti kan sampai lagi. Mana kalimat tulisannya tidak sampai. Yang ada ingkota amal, putuslah amalnya. Amalnya yang meninggal, putus. Karena orang meninggal, karena sembahyang lagi dalam kuburnya. Ada biasinan lagi. Kecuali 3 yang mengalir. Nah, berarti sampai amal yang meninggal itu 3 yang mengalir. Berarti sampai sedekah jariah. Masjid Nurul Iman di mana dulu jadi terbangun seperti ini. Tanahnya siapa? Siapa penggalang dananya? Siapa yang berjasa? Jadi ada Masjid Nurul Iman di sini. Guru sekumpul mengalir terus pahala ke kubur beliau. Guru melihat ada tuh tanda tangan peresmian guru sekumpul. Itu ada di atas itu guru apa guru di Resnawan. Nah, guru di Resnawannya masih hidup. Mengalirnya tuh diskotek di Banjarmasin terus ya kan. Tuh guru sekumpul peletakan batu pertama. Ini hebatnya Masjid Nurul Iman. Ayo Bapak Ibu mengalir ke kubur beliau. Peletakan batu pertama. Tuh jembatan Berito tuh. Presiden Soeharto sampai pahala ke kubur beliau. Masjid Pancasila mengalir pahala ke kubur beliau. Kita maka sibuk menghina beliau. PNS pegawai di zaman era Presiden Soeharto dipotong gajinya ternyata untuk dana bakti Masjid Pancasila. Nah, pegawai di zaman Presiden Soeharto mengalir pahalanya dari gaji yang dipotong untuk bangunan masjid. Untungnya menjadi pegawai di era Soeharto
Di era ini pengguru pada tahu, boleh nggak nyambet uang, kita nyambet yang baik-baik di hidupnya. Pancasila kita teruskan. Sedekah jariah, ilmu yuntaubi, ilmu yang dapat diambil manfaat. Yang bisa mengaji dari siapa? Guru pian. Mana guru pian? Mengalir pahalanya karena yang bisa ngaji. Awaladin soleh yad'ulah, atau punya anak yang soleh yang mendoakan. Kenapa dalam hadis itu anak yang soleh? Bapak Ibu, ini penting sekali supaya kita ini pas nih. Ada sedikit nih orang pertanyaan itu, anak yang soleh yang mendoakan tanpa disebut orang tuanya otomatis, karena pian adalah anak beliau. Pian yang hadir pagi ini, apalagi kebetulan ini hari Jumat nih, subuh Jumat. Orang tua pian mana sudah berprogram telah guru. Keberadaan pian, mulai pian dari rumah menuju ke masjid, Allah berikan pahala. Bagaimana hebatnya orang keluar untuk menuntut ilmu. Ilmunya yang dituntut ilmu fikih lagi fardu ain lagi Bapak Ibu. Seluruh langkah pian itu ditulis 10 kebaikan. Kalau pian pakai kendaraan sekali berputar 20 kebaikan. Kalau pakai mobil 40 kebaikan. Bisa minggu ini yang mobilnya. Mengalir pahalanya ke kubur sembian. Maksudnya ke kubur orang tua sembian. Dan akan mengalir juga ke kubur kita kalau kita wafat. Untung Bapak Ibu ya, bersyukur tanpa dia niatkan untuk orang tua dia, otomatis awaladin soleh yad'ulah. Nah, kalau lawan orang lain mendoakan dia ada nama dinnya siapa. Nah, itu orang lain ada binnya siapa. Kalau pian mengerjakan kebaikan, otomatis tubuh sampai. Satu, yang kedua aja. Ketiga, setiap tuan khatib berkhutbah pasti di akhirnya mendoakan orang muslimin muslimat. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ibu-ibu nang di rumah bagian kebetulan karena kau ke masjid ya, karena di daerah kita tempat untuk perempuan gak ada. Lain di Mekah Madinah Jumat ibu-ibu kumpulan dia dirinya. Pian gue di rumah dapat doa dari tuan khatib yang diaminkan orang satu masjid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang muslimin laki-laki dan muslimat, dosa muslimin perempuan. Wal mu'minin wal mu'minat. Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Al ahya yang masih hidup, wal amwat yang telah meninggal dunia. Yes. Sampai. Kayak apa guru ulun yakin supaya sampai lagi dulu. Habis itu obat. Ini dijuli dalil 3 aja kalau percaya kayak mau meninggal. Bapak Ibu, dunia ini nyata karena kita hidup di dunia. Dunia tinggal cerita kalau kita suatu saat pulang pindah ke alam barzakh. Al-Quran tidak bisa kita ragukan seluruh pun. Hadis tidak boleh kita ragukan seluruh pun. Satu boleh kita ragukan, murtad kita. Nah cukup itu Bapak Ibu, jadi gak ada. Nah kemudian kembali lagi kita. Mudahan mama abah kita sambil merahmatkan Allah. Guru-guru kita juga Bapak Ibu. Nah berarti beda lumpur dengan air lumpur. Nah lumpur berarti banyak sekali lumpurnya, maka bukan air lagi lumpur itu. Nah itu, maka itu perubahannya terlalu banyak. Maka yaitu tiada. Nah, tiada menyucikan, ada hukum mensucikan lagi. Kalau kita bakal berbasuh dengan lumpur. Kalau kita BAB, besok berbasuh lumpur. Oh, ada karena hilang dengan dia nama air mutlak. Nama air mutlak sudah hilang.
nama air pun sudah hilang. Apalagi nama air motor. Karena lumpur dengan air lumpur beda. Nama air aja sudah hilang. Nah ini penting. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tanah itu, tanah itu jumlah termasuk daripada yang mujawir jua. Nah, mujawir artinya kalau mujawir masih bisa dibedakan. Tanah tadi tercampur dengan air, itu hukum mujawir. Buktinya air lumpur dengan lumpur berbeda. Kalau airnya banyak, diaduk oleh kerbau, diaduk kekanakan mandi pagi, hambur lumpur di dalam air tadi, lalu kita berwudu, silakan. Itu namanya air bercampur lumpur, bukan lumpur. Nyaman kata mengaji air kita. Karena dapat menceraikan dia, awal dibedakan. Nah, menceraikan di sini bukan bab talak. Hati-hati membaca kitab. Menceraikan di sini maksudnya terpisah, bisa dibedakan. Bukan bab talak, kita bab tentang masalah suci di sini. Nah, itulah Bapak Ibu, ada kemiripan kata-kata. Kita teliti dulu bab apa ini, bab talak ada. Enggak dulu, berarti jangan diarahkan ke orang suami istri. Iya nih contoh, setelah ini selesai dulu. Bapak Ibu, Guru Din ngomong apabila orang bersentuhan suami istri batal. Batal, kenapa guru malah batal? Padahal halal. Nah, batal wudhu, halal disentuh. Halal disentuh bab nikah. Batal wudhu, bab wudhu. Bab wudhu dengan bab nikah beda. Kan dia sudah suami istri guru, halal kan guru? Halal disentuh. Kenapa guru katakan batal wudhunya? Kan bab wudhu dan bab nikah beda. Nah, apa rumus? Setiap orang yang boleh nikah bersentuhan batal. Setiap orang yang tidak boleh nikah bersentuhan tidak batal. Nah, dia dengan keponakan nggak batal wudhu sampean karena aman nggak boleh menikahi keponakan. Dia dengan istri boleh nikah, boleh bersentuhan batal. Tapi guru dine ada guru memandangkan kada batal, bersentuhan suami istri kada batal. Mungkin dia tidak tuntas mendengarkannya. Bersentuhan dengan istri itu tidak batal kalau suami nyentuh rambut istri. Tidak batal. Kalau suami menyentuh kuku istri atau istri menyentuh kuku suami, enggak batal. Bukan kulit. Atau menyentuh badan istri tapi pakai baju, enggak batal. Atau gigi mancung sama gigi mancung bersentuhan, enggak batal. Nah, itu dalam kitab wae. Istri mancung giginya, suami mancung giginya, lalu hantu ada batal. Bisalah guru seperti itu? Bisa. Kenapa guru? Kayak apa gambarannya? Nah, sama-sama anak masuk kamar, nang bini mah ambil parfum, nang laki mah ambil apakah di lalu di pintu. Nah, karena sempit pintunya, tak bisik gigi sama gigi. Ada batal. Ada jaka kayak itu contohnya dikirakan seorang. Nah, ingin sini dulu pengajian kita nafas. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min jami'il hadirin wal hadirat sihhatan 'afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جعلنا ولجميع الحاضر والحاضرات السلامة والعافية والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.